Perhatian-perhatian, PPKM FPL kali ini akan dipandu oleh Papi Egi, Papi Joni, Papi Bram, Papi Michael. Oke, selamat malam. Welcome back to PPKM FPL, Papi-papi kui main FPL alias Fantasy Premier League ya. So kembali lagi bersama kita nih papi-papi nih, dan kali ini bersama gua Papi Egi nih akan nemenin semua dan akan nge-host ya. Karena kita biasa nih rollingan biasanya. Dan mau ngasih juga Papi Yoga kali ini nggak bisa ikutan deh, nggak tahu kenapa, mungkin cedera kali ini. Nggak tahu kenapa Papi Yoga nggak bisa ikutan. Kuning. Mungkin kena kartu kuning akumulasi ya. Jadi mungkin minggu ini Papi Yoga nggak bisa ikutan dulu, tapi ada papi-papi yang lebih seru lagi nih. Kemarin ada Papi Mike yang seru banget, dan ada Papi Bram nih. Say hi lu dong buat ke semua sama Papi Mike. Halo semuanya. Wih, mantap ya. Begitu, selain itu juga kita, by the way gue mau ngucapin say hi dulu nih buat para penonton nih, dan terutama buat yang udah subscribe. Terakhir itu kemarin udah 20, kan udah 30, lumayan lah ya, nambah 10 ya Om John ya. Lumayan. Nunggu 1000. Thank you banget ya. Udah nge-subscribe kita, dan mudah-mudahan udah jadi tayangan yang berwawasan buat kalian semua ya. Dan sekali lagi kalau misalnya emang kalian tertarik ya, boleh banget di subscribe di channel YouTube kita PPKM FPL. Dan kemarin juga nih lumayan rekor nih, nggak tahu ya kalau begitu rekor aja sih, karena ada 100 yang udah nonton, 100-an, jadi alhamdulillah banget ya. Mudah-mudahan sih selebihnya bisa 1000 sih gitu ya, mungkin ya amin deh. Nah udah gitu juga seperti biasa ya, seperti malam-malam sebelumnya kita punya 3 segmen. Yang pertama itu adalah biasa review dari previous game week sebelumnya. Yang kedua itu ada team plan dan analysis. Yang ketiga itu ya segmen favorit kita semuanya nih, itu Captain Picks. Nah langsung aja deh nih kita ngomongin review dari previous game week sebelumnya. Nah kemarin itu menurut gue nih buat para pemilik premium strikers, mohon maaf nih ya, nggak return cuy. Yang punya Lukaku sama Ronaldo nih ya, nggak return kemarin, dua-duanya blank ya. Mungkin dari papi-papi semua punya rekomendasi untuk kira-kira perlu nggak ya di transfer out nih 2 orang ini ya, menurut gue. Dan kemarin juga ada highlights dari Muhammad Salah yang menurut gue sih sangat konsisten ya, di beberapa game lain udah double figure selalu ya. Kemarin lawan City, Hall juga. Nah kira-kira ada yang bisa jelasin nggak kemarin, ada yang nonton nggak nih highlightsnya kemarin dari Liverpool lawan City ya? Mungkin Papi Bram mungkin. Liverpool City seru banget sih. Nggak nyangka banget disangka dengan City yang statistiknya bagus banget bertahan, itu bisa kejar-kejaran dan skornya 2-2. Dan ya kita tahu lah kalau misalnya Liverpool itu dengan ada Virgil itu harapannya dengan Virgil balik tuh kelihatan banget wah solid sebenarnya pertahanan. Cuman bisa skornya 2-2 tuh seru banget sih. Apalagi dengan gol-gol cantiknya, hampir semua rata-rata gol-golnya bagus-bagus semua sih. Terutama yang Salah tuh udah kayak Messi banget sih gitu. Cuman kayaknya nih Iya. Ya kayaknya kalau bingung sekarang sih udah ketahuan, kalau bingung mau kaptenin siapa udah salah aja. Salah aja. Emang nggak pernah salah ya. Ganti-ganti lah. Ganti-ganti deh. Udah proven banget deh kalau kata Papi Yoga deh. Nah terus gimana? Failnya cuma sekali doang pas lawan Burnley, itu pun juga boleh jangan anulir. Itu aja sih. Benar. Aman banget sih kalau memang pakai Salah ya. Dan udah gitu juga tadi kan gue udah bahas tuh 2 premium striker kita tuh ternyata blank nih ya, bener-bener blank banget nih ya. Yaitu Lukaku sih, kemarin Chelsea lawan Southampton. Nah kira-kira ada yang bisa ngasih analisa mungkin dari Papi Mike nih, yang doyan banget Lukaku nih, gimana Papi Mike? Bando Grealish gue ketinggalan nih. Ya, Lukaku kemarin tuh blank ya, cuman ya gue itu percaya sama itu kualitas lah, quality over form. Form itu kadang lu naik, kadang lu off, itu ya part of the game. Kalau gue itu percaya sama quality ya. Nah Lukaku itu cuma satu kata deh, predator.
Nah, lu kalau belum punya Lukaku, untuk 4 minggu ke depan, mending lu transferin Lukaku deh. Ini untuk saran ke papi-papi di rumah, kalau bingung striker mau siapa, Lukaku deh, dikonsider. Ya. Ternyata masih dikonsider nih buat papi Mac ya, Lukaku ya? Masih ya? Oke. Terus ngomongin juga Lukaku yang blank nih, kemarin buat fansnya United juga, aduh ya, gemes kan sih United tuh gitu-gitu aja ya mainnya gitu ya. Dan nih gue mau nanya sama Papi Joni nih, kira-kira tuh ya, menurut lo bener nggak nih? Kayaknya tuh asetnya United tuh untuk di belakang tuh bener-bener nggak direkomendasi nggak sih? Menurut lo gimana tuh Papi Jon? Ya, sebenarnya pas awal-awal di musim ya, kayak game week pertama tuh Shaw kan pemain dengan paling banyak ownership-nya juga. Yes, setuju. Gue nggak terlalu berharap banyak sih sebenarnya buat clean sheet ya, tapi paling nggak ada return ketika dia nyerang gitu ya. Tapi dengan form tim yang memang lagi berantakan banget, Ole out. Wah, gue terus-terusan ngomongin Ole out lah ya. Hindarin deh kalau gue lah, apalagi kalau misalnya mau ngincer save point, De Gea kayaknya udah formnya udah cukup bagus. Kalau masih ada yang mau nekat mau ngambil defense-nya MU, gue seharusnya nggak ada back-nya, ambillah De Gea gitu ya. Tapi at the moment stay away lah dulu. Form timnya lagi jelek overall ya. Mungkin Ronaldo is a Ronaldo. Tapi at this moment dengan schedule Chelsea sama City yang membaik, kayaknya kita bisa pakai budgetnya Ronaldo buat yang lain nih. Nah, ngomongin pakai budgetnya Ronaldo buat yang lain, nah kemarin juga menurut gue highlight yang menarik itu adalah Watford. Gue suka kebalik-balikan antara Watford sama Wolves deh. Nah, Wolves ya, menurut gue Wolves itu kemarin lawan Newcastle ya, kalau nggak salah ya, 2-1, dan menurut gue ya, itu golnya Hwang Hee-chan ya itu, dan menurut itu duet sama Raul Jimenez, gue melihat siluetnya dari prime-nya Heung-min Son sama Harry Kane di previous season nih, gue ngeliatnya gitu ya. Satu lagi tuh si orang Korea tuh Hwang Hee-chan dan Jimenez yang menurut gue pelan-pelan lagi mulai buka keran gol, tapi kemarin bukan keran gol tapi keran assist itu lebih tepatnya, dan cukup bagus juga poinnya 10 ya kemarin ya. Nah, ngebahas Hwang Hee-chan sama Raul Jimenez mungkin kita paksa buat di segmen selanjutnya deh. Nah, terus ada juga nih kemarin ada Claudio Ranieri juga baru masuk nih gantiin Xisco Muñoz ya. Nah itu ada yang bisa ngasih tahu kira-kira peta kekuatan yang Ranieri itu akan seperti apa nih? Mungkin dari Papi Bram nih, kira-kira akan seperti apa nih Ranieri? Kalau Ranieri itu stylenya biasanya kan pelatih prasejarah ya, maksudnya udah senior dibandingin sama yang lain-lainnya ya. Pasti pakai pakemnya sih 4-4-2 selama 4-4-2, ini, apalagi kalau dia ngulangin kayak Leicester City, harapannya dulu kan Kazaki sama Vardy yang andalannya. Mungkin yang mau dioptimalisasi nanti antara si Sarnya, mungkin Sar yang dari sayap bisa ada potensi jadi striker ke depan gitu. Itu sih kalau lihat dari Watford stylenya, karena Watford kekuatannya ada di Sar sih. Iya, benar. Mudah-mudahan sih Watford nggak degradasi sih. Tapi gue melihatnya sebenarnya si Xisco Muñoz ini kayak kemarin fine aja nggak sih Watford ya nggak sih? Mungkin ada apa nih dengan si kenapa tiba-tiba ditendang belum sampai setahun Jo ya nggak sih si Muñoz ini tiba-tiba menurut gue udah menghasilkan pemain-pemain yang berbahaya ya, kayak si Ismail Assar gitu salah satunya ya, ada Menodeni juga gitu ya, yang kemarin menurut gue perform banget nih pas lagi di Championship Division ya. Dan oke lah, sambil menghemat waktu kita go on ke tim plan dan analisis nih. Kita akan kasih rekomendasi nih dari mulai kiper sampai ke striker. Nah, untuk kiper nih kan kita dianugerahkan nih blessed banget dengan kiper-kiper murah tapi performnya, jadi nggak perlu pakai Alisson atau pakai Ederson gitu ya. Menurut gue kiper-kiper yang murah ini juga sebenarnya cukup perform karena mungkin sering bantai sama tim-tim gede, sering nge-save, akhirnya poinnya gede gitu ya. Nah, mungkin dari Papi Jon nih, kira-kira ada nggak rekomendasi kiper nih dari sisi lo nih, Papi Jon? Monggo Pak. Ya. Kalau gue melihat Ramsdale bisa jadi alternatif ya. Perlu diingat kalau sejak Ramsdale masuk, sisi pertahanannya Arsenal juga membaik ya. Mungkin bukan karena Ramsdale aja, tapi juga kita udah ngomongin di sebelum-sebelumnya gitu ya, kalau ada Tomiyasu, ada White gitu ya, dan Arsenal kelihatannya jauh lebih rapat nih ya.
harga murah 4,5, sesuai dengan tipikal main gue, kipernya selalu yang murah-murah. Save point-nya juga ya menjamin lah ya bisa dibilang. Dan Arsenal sekarang lagi baik secara formnya juga pertahanan gitu. Jadi gue merekomendasikan Ramsdale walaupun sedikit lebih mahal gitu ya. Tapi menurut gue masih better asset lah dibandingkan dengan for example kayak Raya ya. Alasan yang lainnya karena sebenarnya lu mungkin akan kepikiran buat ngambil asetnya Brentford nanti kalau misalnya gamenya udah membaik di game 10 apa 9 gitu ya. Dan kalau lu udah ada Raya, jadi kayaknya kepake buat yang lain gitu. Jadi gue sejauh ini sih akan stick ke Ramsdale lah merekomendasikannya. Ya, mantap. Kalau dari Papi Mike nih, kira-kira menurut lo kiper siapa nih yang lo rekomend untuk ke kita nih kira-kira? Gua sih setuju sama si Papi Johnny, Ramsdale. Lagian tim gua juga tim Arsenal. Semenjak Ramsdale masuk itu kebobolan cuma sekali ya. Lawan tetangga kita tuh yang warna putih tuh, yang bantai. Angsa ya. Duh, Papi Yoga makin cedera nih ini. Cuman budget transfer kan seminggu cuma satu ya. Nah, abis itu kalau kiper gua sih udah David Raya, Brentford. Jadi kalau daripada gua ganti dia ke Ramsdale, which is a good option, tapi ya gua lebih memilih budget transfer itu pindah ke posisi lain. Cuman ya kalau udah punya Sanchez, udah punya David Raya, harusnya sih gak akan beda jauh banget sih sama si Ramsdale. Jika lu udah papi-papi di rumah, kalau udah punya Raya, gak usah cemas, gak usah takut. Itu Brentford itu tim yang suka menyerang dan suka diserang, akan banyak save-save yang terjadi lah. Dan kalau ada save-save itu biasa banyak poin-poin save, which is terlihat dari statistiknya Raya, bonus point itu lumayan tinggi. Jadi ya, you don't have to worry about that. Ya. Tapi ngomongin si Ramsdale juga memang menurut gue, padahal si Bernardo tuh lebih senior ya, tapi kenapa tiba-tiba si Ramsdale tuh jadi sering diandelin sama si Arteta ya? Menurut gue itu adalah something yang perlu kita consider tuh kalau misalnya kita mau pakai Ramsdale, dan harganya juga murah. Berapa si Ramsdale itu? 4,6 ya, which wow, 4,6 guys. Cuma memang ini sih ada resiko kata orang kan, ya siapa tahu bisa diputar lagi sama Leno. Tapi gue nggak percaya lah, mungkin Leno akan mainnya di cup aja, tapi kalau di liga harusnya tetap setuju. Mungkin dari Papi Bram nih, siapa nih kipernya? Kalau kiper ya, mungkin gue kan sekarang pakai Sanchez, masih tetap pakai Sanchez lah, karena dari tahun lalu tuh teruji banget sih pertahanannya Brighton ya. Mau backnya si Davi, kemudian si White yang pindah ke Arsenal. Kayaknya emang stylenya Potter ini pertahanannya rapat, dia main 5 back side-nya ngerajin maju kayak Cucurella. Ya tetap sih Sanchez sih masih pilihan, apalagi kemarin habis lihat trainingnya Ferran Torres, tembakan pojoknya dilahap semua sama Sanchez gitu. Setuju. Nice. Nah, tadi udah ngomongin kiper deh, kita agak maju sedikit ke back ya. Tadi juga sempat nyinggung dikit soal Sanchez udah punya salah satu ownership cukup tinggi juga, dan tadi juga sempat nyinggung Cucurella ya. Menurut gue ini ya, one to consider adalah Cucurella ya. Karena menurut gue ini ya, Cucurella tuh harganya juga oke ya. Dan kemarin juga perform lawan Arsenal nih, clean sheet. Terus begitu dia juga dari Getafe ya sebelumnya, dan ternyata pas lagi lihat history ternyata dia didikan La Masia juga nih, jadi mungkin no wonder lah kemarin cukup perform ya menurut gue ya. Gitu ya. Dan kemarin juga bermain sangat apik banget ya lawan Arsenal, sering banget overlap ke depan, terus disiplin banget, intercept juga bagus menurut gue. Jadi kayak inget Marcelo-nya Madrid pas lagi prime-nya tuh kalau gue lihat dari bentukan-bentukannya. Menurut gue one to consider si Cucurella nih. Nah, terus juga ngomongin back juga nih, kira-kira nih dari Papi Johnny nih, kira-kira ada rekomendasi nggak nih kalau untuk back siapa nih kira-kira bisa kita pasang nih? Kalau gue mungkin agak beda dikit ya, gue akan merekomendasikan Laporte. Ya, kalau buat teman-teman mungkin milihnya Cancelo, yang which is gue setuju gitu ya, Diaz karena game time-nya secure. Gue ngeliatnya Laporte nih kayak harusnya cukup secure, tapi ada alasan lain sebenarnya.
secara trade in the box-nya dia salah satu yang paling tinggi nih sebenarnya si Laporte ini ya. Buat backnya City. Jadi kalau memang dia secure secara game time-nya, menurut gue cepet atau lambat nanti ada attacking return lah. Jadi kalau gue dengan harga yang lebih murah 5,5 gitu ya dibandingin Cancelo ataupun Diaz, gue akan take my gamble on Laporte. Mantap, emang kokoh banget sih. Semenjak dia pindah ke Spanyol malah lebih jago dia sama ya. Nah, terus mungkin nih rekomendasi dari Papi Mike nih kira-kira untuk defender siapa nih? Mau budget, mau premium? Monggo. Kalau gua sih untuk defender itu memang spiritnya gua itu memang mau cari sebisa mungkin angkanya itu serendah mungkin. Nah, kalau untuk ini budget defender itu untuk papi-papi di rumah, gua cuma mau bilang satu hal. Kalau belum ada Shane Duffy-nya Brighton, buruan deh. Malam ini juga, begitu nonton PPKM, buruan tuh transfer Shane Duffy 4,3. Jangan sampai dia ke 4,5, lu nangis, ya kan? Lu baru subscribe tuh PPKM. Lu beri sekarang juga nih. Nah, Shane Duffy 4,3, golnya tuh lebih banyak dari Harry Kane. Ya, Harry Kane itu tembak shots itu ada 15, ya. Shane Duffy itu tembak ke gawang itu 13, nggak beda jauh, nggak beda jauh, tinggi juga ada sama. Terus habis itu on targetnya Harry Kane 8, tapi 0 golnya. Shane Duffy on target itu 4, golnya 1. Nah, secara tinggi, secara threat ke dalam box, secara header, harusnya nggak jauh beda sama Harry Kane. Jadi yang belum adalah Shane Duffy, malam ini juga deh, setelah nonton PPKM, sikat tuh nama Shane Duffy tuh. Tuh, harga naik sebelum Senin tuh. Kalau kata Fanny Rose tuh, apartemen naik sebelum Senin harganya. Nah, ngomongin tadi juga ya, ngomongin Harry Kane yang belum golin ya. Lama-lama itu drop deep, lah jadi back lama-lama dia. Lebih nyaman jadi back pakai dia. Secara postur oke kan, dia nggak sih? Nah, mungkin Papi Papi Bram nih, siapa nih rekomendasinya nih? Ini juga beda sendiri sih, maksudnya rekomendasi kalau dari agak subjektif juga, cuman emang dari statistiknya emang bagus sih dan permainannya juga bagus. Itu Tierney sih. Jadi gini, Arsenal itu fixture-nya ke depan 4-5 game ke depan itu bagus-bagus. Dan dengan pertahanan sekarang itu oke banget. Dan dari semua kenapa sih ambilnya Tierney? Karena Tierney itu ternyata tuh yang maju dan jadi kayak kalau nyerang tuh kayak di sayap kiri. Jadi statistiknya itu biasanya yang sayap kiri kan si Ross Smith nanti masuk ke tengah, si Tierney jadi sayap kiri. Nanti salah satu gelandang pertahannya kan mau cover tempatnya dia, dan itu crossing dan penetrasinya ke kotak lapang ke kotak penalti itu gila sih. Jadi udah harganya cuma nggak nyampe 5, tapi rekomendasi kayak gitu ya beda-beda dikit sama si Tomiyasu dan si siapa dengan si White, lumayan banget sih rekomendasi. Iya. Itu tadi ngomongin si Kieran Tierney yang kayak tiba-tiba masuk, tiba-tiba jadi di gelandang itu ala-alanya Pep pas lagi dulu nge-trade ini ya, si Benjamin Mendy di previous season, tiba-tiba dari left back masuk ke jadi ini ya, jadi shadow-nya CDM ya, kayak jadi nge-overload di tengah. Wah gila, benar-benar Arteta Pep banget sih. Apa Pep Arteta banget, apa Arteta Pep banget, nggak tahu deh pokoknya. Nah, ngomongin back, tahan dingin sih. Tahan dingin ya, benar-benar tahan dingin benar-benar. Iya. Oke, back tadi udah, sekarang maju dikit ke midfielder nih. Kira-kira siapa nih rekomendasi nih? Balik lagi ke Papi Mike deh, mungkin bisa kasih rekomendasi untuk di midfielder. Kalau untuk midfielder sih, kembali lagi gue mau ke seksi budget untuk budget ke arah tengah lah ya, budget ke arah tengah. Gue sih untuk rekomendasi dari gue prefer sih Mateo Kovacic ya, Chelsea. Wow. Nah, Chelsea Kovacic itu 5,2 ya, 5,2 ya. Mau 5,2 atau 5,3, ya itu sama aja. Ya, budget midfielder itu kan 4,5 ya. 4,5 itu nggak ada yang benar-benar perform kecuali Bissouma. Cuma Bissouma juga ya relatif biasa dari angka 4,5. Bissouma masuk penjara. Mohon maaf nih, masuk penjara Bissouma. Iya.
ada oke. breaking news nih. Ya lanjut Papi Mike. Lanjut. Oke, sip. Nah, ini makin memperjelas keputusannya gua untuk invest ke Kovacic. Oke. Nah, Kovacic bisa dilihat dari performanya di midfielder. Kovacic itu masuk ke top 12 untuk segi total point dengan harga yang paling cheaper 5,2 atau 5,3. Nah, ya tentu saja kalau ada Kovacic itu ya lu gak bisa harapin kayak dia perform seperti Son, nggak bisa harapin dia perform kayak Mohamed Salah, karena ya Kovacic juga 5,2 ya. Nah itu ya, lu nggak bisa harapin dia ya perform every week in week out ya, nggak bisa kayak anggapannya lu nggak bisa harapin kayak Anya Geraldini duduk di samping gua sama-sama bahas PPKM. Cuma ya kita realita aja Kovacic 5,2 itu udah jauh lebih better dibanding lu megang midfielder yang 4,5. Lagian Kovacic itu 5,2 itu udah kasih return 33 poin. 33 poin itu udah jauh lebih gede dari semua midfielder yang 4,5. Ya paling kalau mau differentiate mungkin bisa consider Curtis Jones ya. Curtis Jones Chelsea, Liverpool. Semenjak si Harvey Elliott-nya injured, si Curtis Jones-nya main, terus ya 3 pertandingan udah main, 2 terakhir return ya. Ya itu mungkin differential, cuma ya masih harus dilihat lagi lah. Yap. Mantap. Kalau Papi Joni nih, kira-kira siapa nih? Rekomendasi Papi Joni nih? Kalau untuk midfielder gue ada 2 ya. Sekarang masih zamannya buat nyari mid price sama budget midfielder lah ya. Karena kirain kalau dua ini ya, Maxo sama Fred ya? Enggak ya? Fred siapa sih? Siapa ya? Bisa passing, aduh, apa bisanya orang itu. Kayaknya dia punya foto skandalnya Ole deh, kayaknya main terus. Lanjut. Jadi kalau gua mau bawa Mbeumo ya dari Brentford, gua dari dulu suka aset yang out of position ya. Dulu kalau saya lihat orang macam-macam ya, ada siapa dulu tuh yang out of position, Michu sempat ya, Michu dulu out of position, terus siapa legendnya ini nih kemarin, Lundstram. Wah. Jadi Mbeumo nih midfielder tapi ditaruh di depan sama Tony. Dia juga secara statistik cukup oke. Jadi harga 5,5. Tadi balik lagi ke pembicaraan kita soal Raya ya dan schedule Brentford yang ini akan membaik. Jadi Mbeumo ada rekomendasi gue yang pertama. Rekomendasi gue yang kedua itu agak pan ya, differential banget gitu. Gue mau merekomendasi Foden. Foden deh. Iya kan? Foden. Jadi memang nggak jarang-jarang main kan, memang ada Pep Roulette lah ya. Tapi menurut gue dengan formnya dia yang mainnya memang pas lawan Liverpool kemarin tuh gue bisa bilang man of match-nya kalau selain Salah ya Foden lah. Foden kedua ya, bagus banget ya. Memang harganya nggak murah, tapi menurut gue dengan schedule-nya City yang cukup baik, gue would put Foden lah in it lah gitu. Dengerin ngomongin Foden, menurut gue sih agak sakit hati ya kalau jadi Foden ya, karena kan terakhir tuh janjiin tuh nomor Kun Aguero itu bakal dipindahin ke Foden ya, ternyata dipindahin ke si Grealish tuh ya. Kesian banget sih Foden ya. Tapi kalau misalnya menurut gue nih ngomongin midfielder, kalau dari gue pribadi ya, gue lagi merhatiin Alan nih, karena harganya juga murah, terus juga kayaknya tuh dia keras ya mainnya tuh ya, box to box itu menurut gue sama Doucouré tuh padu banget nih. Benitez tuh jago deh karena menggunakan pemain-pemain murah, entah kenapa ya. Agak mirip sama Nigel De Jong ya, kalau misalnya lu pada inget ya, mirip banget. Mukanya, kelakuannya keras-keras itu mirip banget. Terus juga untuk ukurannya midfielder yang box to box tuh ICT index itu cukup lumayan ya, 143 ya. Oke banget. Dan gue melihat memang Benitez tuh mengubah karakternya si Alan agak lebih nyerang dikit sekarang. Menurutku bagus banget nih. Oke, itu tadi kita ngomongin midfielder nih. Sekarang kita ngomongin striker nih. Kira-kira ada rekomendasi nggak untuk striker nih? Dari Papi Mike, boleh? Striker itu kebanyakan yang main fantasi itu mereka tuh pasti prefer
Ronaldo, Lukaku. Nah, saran saya untuk papi-papi yang di rumah, kalau memang mau suka Ronaldo sama Lukaku, tidak ada yang salah. Dua-dua juga top skor di Serie A Italia. Jika mau ada dua itu masuk ke dalam tim, mungkin satu hal striker ketiga yang bisa dikonsider yang pasti main itu adalah teman gua di Korea nih, Hwang Hee-chan nih. Hee-chan, gua panggilnya Hee-chan. Nah, annyeonghaseyo ya. Iya, teman gua nih, Hee-chan. Nah, kalau mau Ronaldo, Lukaku, kalau mau striker ketiga, biasa tuh ya duit pasti terbatas nih. Nah, consider masukin ke Hee-chan. Nah, Hwang Hee-chan. Striker yang 4,5 sejauh ini belum ada yang main. Striker masuk lagi naik 0,5, angka 5 ya. Striker yang 5 itu tidak ada. 5,2 ada Emmanuel Dennis. Cuman Dennis itu performanya itu udah agak off ya. Apalagi dengan ada pergantian pelatih, adjustment strategi, itu kita juga masih wait and see. Nah, berikutnya adalah 5,6 Hwang Hee-chan. Apalagi ini tengah-tengahnya ada international break, buruan deh, cepetan ambil Hwang Hee-chan sebelum naik nih, jadi 5,7 nih. Nah, differentiate. Ya, kalau mau yang ambil yang aman, ya mungkin Saint Maximum ya. Saint Maximum itu boleh di Newcastle. Apalagi Newcastle itu barusan dibeli sama Saudi Arabian Prince. Oh udah resmi ya? Itu mungkin kayak soon ya. Ya kayak Sky Sport-nya itu tadi ada beritanya lagi nego ya. Nah, cuman kalau udah hampir pasti Saint Maximum kan Ronaldinho-nya Premier League kan mesti dikit dong, ke bos baru dong. Ya gak? Mudah-mudahan lagi akad nih ya. Apa namanya Saudi sama Newcastle ya lagi proses akad kayaknya. Ini Papi Egi tanyain kita mulu nih. Kalau Papi Egi gimana nih striker nih? Kalau gue nih ya, gue tuh lagi merhatiin lagi nih Kelechi Iheanacho nih, Wonder Boys-nya si Brendan Rodgers nih. Dan super sub ya, tadinya di previous season tuh dia tuh super sub ya. Sekali masuk golin. Tapi lama-lama di paruh musim terakhir itu Iheanacho jadi sering jadi dua striker, Vardy sama Iheanacho, which menurut gua zaman dulu kalau misalnya lu nggak mampu beli Vardy, ya lu beli Iheanacho versi murahnya gitu ya. Kayak misalnya zaman dulu lu nggak mampu beli Van Dijk, lu beli Matip deh gitu ya, yang versi murahnya gitu. Nah menurut gua Iheanacho nih tiba-tiba muncul lagi dan perform, tapi sebenarnya cukup mengkhawatirkan tuh adalah kadang-kadang dia mainnya nggak penuh. Tiba-tiba babak kedua tuh walaupun udah golin 1 or 2 kadang suka diganti tuh sama si Brendan Rodgers. Karena ini menurut gue persaingan cukup ketat nih di strikernya Leicester, karena ada Patson Daka juga nih udah siap-siap main, itu juga kenceng juga tuh larinya tuh ya. Dan harga menurut gue cukup mahal, 7,0, jadi mungkin nggak tahu deh, mungkin menurut gue kalau gue pribadi sih gue akan consider Kelechi Iheanacho nih. Nah kalau Papi Bram nih? Kalau gue sih pilihannya agak menarik sekarang itu yang gue perhatiin tuh si dutanya ini apa namanya Red Bull, temennya itu temen si Nacho ini, yaitu si Vardy. Karena gini, Vardy itu emang kalau trennya kalau gue perhatiin dari beberapa musim belakang tuh di leg 1 tuh selalu wangi kebanyakan, mau lawannya siapa segala macam. Mungkin leg kedua mungkin efek dari Red Bull-nya nggak sekencang dulu, jadi udahlah mungkin nggak sewangi gitu. Cuman itu sih yang penyebabnya, apalagi sekarang dia kalau nggak perform sama sekali dengan umurnya dia kalau nggak salah 34 ya udah disiap-siap buat diganti sama Daka sama Nacho ini, makanya dia memicu. Dan kebetulan sekarang itu mainnya dengan dua striker tuh dia lebih leluasa sih kalau dari mainnya sih, karena ada yang buka ruangan juga, ada yang dia bisa potensi assist juga gitu. Setuju. Papi John. Enggak, tadi gue udah rekomen Mbeumo ya. Mbeumo ya. Kategorikan sebagai midfield, jadi I'm good man. Setuju dengan rekomendasi teman-teman ya. Yap. Jadi Mbeumo ya. Sekarang kita ke Captain Picks nih. Kira-kira ada rekomendasi nggak nih buat Captain Picks? Karena abis international break, mudah-mudahan nih para premium striker seger lagi nih mudah-mudahan nih. Dari balik ke Papi John dia, kira-kira siapa nih rekomendasi Captain Picks nih untuk Captain?
Jadi kita sebenarnya udah cukup ngomong ya tentang salah kayaknya kalau nggak milih salah gitu kan ya. Jadi gue pikir Salah udah pasti jadi kapten favorit lagi lah ya. Apalagi kemarin lawan City bisa ngegolin. Jadi gue yakin banget orang-orang bakal banyak milih Salah. Tapi kalau mau pakai differential, gue akan milih salah satu back Chelsea lah ya. Backnya City. Karena lawannya Burnley kan. Gitu. Jadi ya siapapun itulah, Cancelo atau Diaz atau Laporte, siapapun yang papi-papi punya, kalau mau sedikit berbeda, nah pasanglah back City. Ya, mantap. Kalau gue setuju sih, setuju. Kalau gue pribadi gue salah. Kalau papi Mike mungkin siapa? Ya. Kalau gue itu masih sama nih, Lukaku nih, seperti minggu kemarin tuh Lukaku. Menurut gue itu Lukaku itu, iya. Cetak gue itu tertunda gitu loh. Harus itu kemarin gitu loh. Kena tiang kemarin. Iya. Besok nih, besok international break, kalau dia gak cedera, sehat, walafiat, segala macam, kembalilah ke dunia fana di Chelsea. Nanti minggu depan Lukaku. Apalagi ketemunya Brentford ya. Brentford itu yang rada terbuka ya, suka attack, suka saling attack. Harusnya sih makanan empuk sih untuk Lukaku. Mudah-mudahan back three-nya nggak seperform itu ya. Kemarin back three-nya ini banget ya, perform banget nih. Papi Bram? Kalau gue, gue rekomendasi midfield ini sekaligus kapten gue ya. Ya pasti mau Salah lah kayaknya. Udah nggak mungkin kayak maksudnya kalau gue akan jadi pertanyaan kalau orang kalau sekarang nggak punya Salah atau nggak. Kayaknya walaupun sekarang di 60% ya, cuman iya, performanya dia kayak pertama kali join ke Liverpool awal-awal dan lawannya Watford pas kalau nggak salah dulu pas lawan Watford di musim pertama dia golnya sama assist di game pertama dan 4 gol di game berikutnya ya. Siapa tahu sama kayak kejadiannya kayak dulu. Apalagi lagi wangi-wanginya. Nggak berani sih kalau nggak ada bawa Salah kayaknya sekarang kayaknya kualat gitu. Mantap. Emang harus Salah ya, nggak akan pernah salah. Ya, by the way nih, kemarin gue mau ngomongin juga pemenang dari giveaway dari kita nih Mola Portal Streaming, yaitu adalah kemarin tuh pertanyaannya adalah siapakah pemain dengan poin terbanyak, dan jawabannya tuh Muhammad Salah dengan 13 poin. Selamat untuk Andrea Shansen _Nainggolan. Nah, selamat. Nanti akan kita hubungi ya. Akan kita hubungi, pokoknya standby terus aja ya DM-nya ya. Mudah-mudahan di DM-nya sama kita nih, jangan nama Maria Vania ini DM. By the way kita punya giveaway lagi nih untuk di pertanyaan berikutnya, yaitu adalah tadi kan kita udah dengar masing-masing nih rekomendasi pemain dari para papi-papi nih. Nah, kira-kira kamu tuh tim yang mana nih? Apakah kamu tim Papi John, apa Papi Egy, Papi Mike, atau Papi Bram nih? Tebak dengan tim yang mana dengan pemain-pemain yang paling tertinggi nih, highest return-nya nih. Nah, tebak ya, dan jangan lupa follow dulu PPKM FPL, jawab di kolom komen, nanti akan kita post. Udah gitu jangan lupa tag teman yang bisa lo rekomendasi ya untuk bisa follow dari akun kita PPKM FPL. Nah, jadi itu untuk selengkapnya nanti gue akan tulis deh di Instagramnya untuk lebih tahu apa aja persyaratannya. So, jadi terima kasih nih buat papi-papi semua nih, Papi Joni, Papi Mike, Papi Bram, udah seru banget nih malam ini, udah nemenin kita nih. Mudah-mudahan Papi Yoga bisa bergabung di PPKM FPL selanjutnya. Jadi salam panah hijau.